Yang pertama adalah hukum Hooke. Pada hukum Hooke ini bercerita tentang gaya pemulih yang ada pada pegas, yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Hadi. Kita kembali di channel Anak Mas pada sesi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fisika kembali, terutama pada materi hukum Hooke, kemudian konstanta pegas, kemudian juga susunan pegas dan juga energi potensial pegas. Langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah hukum Hooke. Pada hukum Hooke ini bercerita tentang gaya pemulih yang ada pada pegas, yang mana gayanya itu sebanding dengan besarnya arah simpangan dari pegas itu sendiri ya. Kemudian gaya pemulih ini arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan tersebut. Jadi kalau semisal kita tuliskan pada persamaan, besarnya gaya pemulih ya, itu adalah F sama dengan min K kalikan dengan delta X, di mana F ini adalah gaya pemulih, K adalah konstanta delta X adalah tanda minus ini menandakan bahwa dia geraknya berlawanan arah dari simpangan yang kita berikan. Kemudian setelah kita tahu bahwa besarnya gaya pemulih pada pegas itu adalah min K kalikan dengan delta X, maka kita perlu tahu apa sih sebenarnya K itu ya. Konstanta pegas itu apa? Konstanta pegas itu adalah ukuran seberapa kuat pegas itu. Jadi ketika konstanta pegas yang dimiliki oleh pegas itu besar, maka semakin besar pula gaya yang harus kita berikan untuk meregangkan pegas tersebut ya. Jadi kalau semisal konstanta pegasnya kecil, maka kita hanya memberikan gaya sedikit saja, pegas itu bisa meregang. Tapi kalau misal konstanta pegasnya itu besar, kita perlu mengeluarkan gaya yang besar untuk meregangkan pegas tersebut, seperti itu. Kalau dalam konstanta pegas kita bisa cari dengan dalam satu bahan ya, dalam satu bahan kita bisa cari dengan K sama dengan E kalikan A per L. E ini adalah modulus Young, kemudian A nya adalah luas penampang, kemudian L nya adalah panjang pegasnya gitu kan, ini juga luas penampang pegasnya gitu kan. Modulus Young, apa itu modulus Young? Kalian bisa lihat video pada sesi sebelumnya ya. Kalian bisa cari penjelasan saya tentang modulus Young, apa itu modulus Young di video sebelum ini, seperti itu. Nah, setelah kita tahu dari besarnya konstanta pegas dari suatu bahan pegasnya ini, ternyata pegas dapat disusun secara seri ataupun paralel. Kalau semisal susunan seri, dia disusun semacam ini.
ini namanya disusun seri. Bekas juga bisa dapat disusun secara paralel. Gambarnya seperti ini, kalau paralel. Nah, ini paralel. Apakah ada efeknya? Tentu saja ada, ya. Ketika dua atau lebih bekas itu disusun secara seri atau paralel, maka akan berpengaruh pada konstanta bekas total yang ada pada sistem tersebut, ya. Bagaimana cara kita mencari konstanta bekas total dari susunan bekas tersebut? Kalau untuk yang seri, susunan seri, kita bisa cari konstanta bekas totalnya dengan 1/k total sama dengan 1/k1 ditambah dengan 1/k2 tambah dan seterusnya, ya. Jadi kalau semisal 3 ya berarti tambah 1/k3 dan seterusnya sampai jumlah dari bekas yang kita susun. Kemudian untuk yang susunan paralel, kita bisa cari dengan K total sama dengan 1 ditambah dengan 2 dan seterusnya, ya. Itu kalau paralel. Oke, setelah itu kita beranjak ke energi potensial bekas. Apa itu energi potensial bekas? Energi potensial bekas adalah energi yang dimiliki oleh bekas ketika bekas itu memampat atau meregang, ya, dengan gaya sebesar F itu. Energi potensial bekas bisa kita rumuskan dengan ET sama dengan 1/2 atau setengah K kalikan dengan delta X kuadrat, atau bisa kita nanti dengan EP sama dengan setengah, karena K itu adalah F per delta X kalikan dengan delta X kuadrat, maka delta X nya dengan 1, ya. Potensial bekas itu adalah kali delta X. Kita bisa menggunakan yang ini atau juga bisa menggunakan yang ini, tergantung nanti apa yang kita uji di soal, ya. Seperti itu. Mungkin langsung saja ke contoh soal. Ada beban bermasa 3 kg digantungkan pada dua bekas yang disusun paralel. Konstanta bekas kedua bekas tersebut adalah 200 Nm/m dan 100 Nm/m. Berapa penambahan panjang sistem bekas? Pertama, kita mendapatkan informasi ini. Yang pertama adalah ada suatu masa beban, kemudian dua bekas disusun paralel. Konstanta bekasnya, ya, yang satu sama yang kedua. Kemudian yang ditanyakan adalah penambahan panjangnya. Oke, berarti kita gambar terlebih dahulu. Sini ada K1 susah, sini ada K, sini ada M sama dengan K, sini ada K200, sini ada K1 200 meter. Nah, yang ditanya itu adalah delta X. Delta X nya berapa, gitu kan? Kita tahu bahwa tadi adalah F sama dengan K kalikan dengan delta X, yang mana di sini karena
pegasnya adalah sistem paralel, maka kita harus cari K total terlebih dahulu. K total sama dengan yang 1 ditambah K2, karena dia posisinya atau tersusun secara paralel, maka K totalnya tinggal kita tambahkan. K1 200 ditambah dengan 100, maka ketemu K total adalah 300. Ini telah sekarang kita masukkan ke sini ya. Nah, maka F nya kita ganti dengan gaya berat sama dengan kalikan dengan delta X. Ini adalah M kalikan G, ini adalah K total gitu kan, delta X. 3 kalikan G nya 10. Dari mana 10 ini G? Kemudian K totalnya kita masukkan 300 kalikan dengan delta X, maka delta X ketemu 30 dibagi dengan 300, maka delta X itu adalah X sama dengan 0,1 meter atau 10 cm. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Anak Mas dan juga like video ini jika kalian suka dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.